Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan emang anak kan katanya bawa rezeki gitu ya. Ya semoga kedepannya juga ngasih rezeki terus, ngalir terus lah kerannya mudah-mudahan gitu. Yang pasti sih gue nggak mentingin kayak gitunya lah, gue mentingin anak gue sehat gitu, terus anak gue bisa membesarkan anak gue secara baik dan benar gitu aja sih. Di kepala gue sekarang itu aja dulu sih. Ya namanya kan Naiswari Istika Dia Kusmaji kan. Naiswari itu artinya, Naiswari itu anak yang berkata jujur, anak yang jujur lah intinya. Kalau Istika tuh anak yang berkeinginan maju. Jadi anak yang jujur berkeinginan maju gitu sih. Kalau dianya tuh bidadari. Kalau Kusmajinya dari nama belakang keluarga gue. Jadi kemarin pengalaman menemani langsung Deg-degan sih, maksudnya ini kan udah ya, ini kan hari yang kita tunggu-tunggu lah waktu itu kan. 9 bulan kita nunggu. Gue susah sih pakai kata-katanya untuk menyebutkan itu ya. Cuman intinya luar biasa lah di hidup gue gitu. Ya aneh ya. Ternyata ya masih kagok lah. Maksudnya ini kan pertama kali lah ya. Gue masih kagok, masih mencoba, masih mencari tahu, tapi so far sih so good ya, maksudnya nggak ada kendala yang sampai gimana gitu ya, Pak, dengan paling cuman kayak tidur gue jadi kurang gitu, karena gue harus bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, walaupun yang nyusuin istri gue gitu ya, tapi kan gue tetap bangun lah, at least ngeliat, nemenin gitu, bantuin kalau tiba-tiba dia kesusahan untuk bawa bayinya. Tapi ya so far so good, istri gue juga happy, air susunya lancar semuanya. Nilainya bagus semua, 100 semua susunya pas dikeluarin gitu, banyak, jadi kita udah punya tabungan susu tuh banyak gitu. Jadi gue ngeliat istri gue seneng, anak gue sehat, semuanya jadi bahagia sih. Ada perubahan nggak? Gue tahu anak gue ditanganin sama sama orang yang tepat lah, sama istri gue gitu. Gue percaya sama istri gue bisa nanganin anak gue, jadi gue percaya di saat gue lagi kerja, gue nggak akan kepikiran anak gue gimana ya, anak gue ini ya, anak gue gitu ya, enggak. Jadi gue so far gue tetap ngerasa kayak safe gitu, maksudnya kayak anak gue aman di rumah sama istri gue, bahagia mereka berdua, gue kerja nyaman gitu sih. Tapi jadi jaga mood. Iya, ya alhamdulillah lah, maksudnya semuanya lancar dengan, maksudnya ya ada lah naik turunnya ya. Cuman gue bersyukur kalau emang sekarang tuh gue ada titik ini gitu, dan udah punya anak, semuanya lancar, semuanya bahagia, itu udah buat gue udah cukup sih. Maksudnya tinggal gimana caranya gue bisa ngidupin anak gue aja kan gitu sebenarnya. Gue bersyukur dia sesar sih sebenarnya, karena akhirnya dia tidak melewati banyak hal yang menyakitkan kan, mesti kayak harus misalkan ngedon yang sampai teriak-teriak atau kayak gitu-gitu kan, dia pengennya normal banget sebenarnya, dia pengennya dia udah latihan normal, dia udah sampai sekolah normal, yang sekolah untuk lahiran normal, pakai dula dan segala macem gitu. Cuman akhirnya pas gue ngeliat itu dari cerita-cerita tuh less menyakitkan daripada normal gitu menurut gue. Gue bukan mesti ini jadi kontroversial takutnya. Gue tidak yang ini lebih baik, ini lebih baik itu enggak, ini persepsi orang beda-beda pasti. Cuman menurut gue melihat istri gue lebih lega gitu, karena gue ngelihatnya dia less menyakitkan lah intinya gitu. Intinya dia bisa menikmati itu semua gitu dari situ gitu sih. Iya, jadi emang ada kendala, jadi emang kalau kata dokternya sih, katanya ini kasus ke-12 katanya, yang emang kalau lagi hamil terus kena COVID, air ketubannya tuh berkurang gitu. Pernah dengar nggak? Iya, jadi emang waktu di bulan kelima kalau nggak salah tuh air ketubannya 7 nomornya gitu nilainya. Terus di bulan ke-8 bukannya nambah karena dia minum terus kan, bukannya nambah malah berkurang, malah 6, terus tiba-tiba di bulan ke-8 jadi 5. Akhirnya dokter bilang ini harus sesar gitu, ya udah. Keluar juga di 36 minggu. Langsung skin to skin, kalau dia keluarin terus ditaruh di itu kan, dipanasin, diangetin gitu, dipanasin, diangetin gitu, terus habis itu gue azanin, sekalian gue pegang, terus skin to skin ya pas nyampe rumah sih. Iya, intinya sih selalu ada di sampingnya ya. Intinya sih istri gue sih juga bilang sih, kalau dia nyusuin tuh intinya ada gue tuh jadi lebih menyenangkan gitu, karena ada yang dia kan ngerasa safe, ada orang yang bantuin juga terus segala macam gitu sih. Karena kan kita belum pakai suster ya, maksudnya kita masih ngerasa kita bisa sendiri nih mencoba gitu, sampai titik kita sampai mana kita nggak tahu, tapi maksudnya selama kita bisa, kita cobain dulu deh nggak pakai suster gitu. So far sih gue belum ngerasa protektif ya, maksudnya karena gue tahu siapapun yang megang anak gue gitu, kayak masih maksudnya kayak kakeknya tiba-tiba mau megang gitu kan, terus kayak kakaknya mau megang, buat gue ya nggak apa-apa, maksudnya emang dia ada di lingkungan yang tepat gitu buat gue gitu sih. Gue kan sebenarnya nggak terlalu tertarik ya buat main film horor gitu, sebelum kan gue nggak pernah tuh ngambil horor gitu.
ternyata pas gue coba pertama kali dan karakter pas buat gue gitu, antagonis yang emang gue pengen banget gitu ya itu tadi kayak gue bilang sih, mesti kayak gue nikmatin banget gitu, kayak wah main antagonis tuh menyenangkan ya gitu, tanpa ada batasan gitu mainnya, bebas gitu, kayak nggak kepatok gue harus apa, maksudnya ini gue bebas lah mau ngapain aja gitu. Dan akhirnya tetap gue akan lebih milih film horor sih, maksudnya apapun yang mau gue ambil tetap akan gue lebih pilih-pilih gitu. Cuman gue tidak menutup kemungkinan kalau gue akan main film horor lagi next time gitu sebenarnya. Kesulitannya adalah karena gue nggak punya batas, gue nggak punya ruang, maksudnya ruang gue tuh nggak terbatas gitu ya. Jadi gue harus lebih memilih, jangan sampai gue over dari apa yang gue pengen tuju gitu. Itu sih kreativitas gue tuh harus dipatokin akhirnya gitu. Kenapa gue bisa begini, kenapa gue A gitu, padahal bisa B gitu. Itu sih maksudnya akhirnya lebih fokus gitu, lebih jelas lah semuanya akhirnya gitu sih. Ya sebenarnya enggak lah. Mungkin kalau gue baru mulai, gue harus ngebuat image gue mau orang tuh ngeliat gue tuh seperti apa gitu kan. Ya mungkin penting tuh untuk mengatur ke arah situ gitu. Tapi sekarang menurut gue harus bisa lebih jauh lagi gitu melangkahnya gitu. Bukan yang cuman baik-baik aja terus gitu, tapi gue pengen lebih explore lagi, pengen lebih liar lagi bahasanya gitu sih sebenarnya. Sebenarnya ada faktornya sih. Pertama ceritanya sih yang paling penting ya. Karena percuma gue mentingin karakter gue tapi kalau ceritanya juga kurang gitu misalkan. Pertama gue baca adalah ceritanya, dan yang kedua adalah sutradaranya siapa gitu. Kalau dua itu udah kenceng, udah kuat gitu ya, buat gue sisanya pasti akan ngikut sih. Nah kalau buat karakter sendiri, gue nggak terlalu matokin gue yang emang harus seperti apa gitu, nggak ada sih. Karena semakin natural mainnya semakin susah gitu menurut gue. Nah antagonis pun kalau gue bisa mainin antagonis yang natural, tapi orang takut ngeliat gue, itu kan berarti achievement kan sebenarnya gitu sih. Jadi kalau secara spesifik gue maunya jadi orang gila, mau jadi orang yang psycho atau segala macam nggak ada sih. Sekarang sih lagi seneng banget sama antagonis sih. karena emang tadi gue bilang sih nggak terbatas itu loh, gue punya pilihan tak terbatas gitu. Tapi ya jadi bumerang juga buat gue, maksudnya kayak tak terbatas, tapi kan gue harus punya batas gitu kan. Itu sih yang akhirnya gue passion gue tuh api dalam diri gue tuh keluar lagi gitu. Akhirnya gue jadi semangat lagi, jadi kayak baca skrip diulang-ulang lagi kayak gitu sih. Nggak nyaman, maksudnya ketidaknyamanan gue tuh gue pakai untuk bisa lebih maju lah intinya gitu. Nggak juga sih, bukannya bosen lah ya. Maksudnya kan karakter gue juga belakangan emang nggak sama gitu. Maksudnya kayak gue di Perfect Stranger misalkan gitu kan, tetap ada sesuatu di dalam hatinya gitu kan. Maksudnya beda-beda lah so far gitu. Walaupun mungkin looknya nggak jauh berbeda gitu. Ya lebih pingin ini aja sih, lebih variatif aja karakternya gitu sih. Pas gue riset tentang film ini tuh penggemarnya tuh penggemar yang loyal gitu, yang emang bukan yang cuman udah ada film Bayi Ajaib udah lewat gitu, nggak kayak gitu, yang beneran kayak setia gitu. Mereka detail nonton berkali-kali dan emang ibaratnya tuh fanatik lah gitu sama Bayi Ajaib. Dan buat gue Bayi Ajaib juga punya kualitas horor tuh yang nggak gitu-gitu aja gitu. Nggak yang kayak tadi Vino bilang tuh, emang kan horor rata-rata setannya ya paling kuntilanak, pocong kayak gitu-gitu kan. Ini tuh bayi terus kakek-kakek gitu, itu menurut gua keluar dari jalurnya gitu. Dan kan kalau horor yang standar itu kan urban legend aja lah ya gitu, maksudnya kayak ya orang tahu, mereka tahu denger namanya mereka udah takut gitu. Tapi kalau Bayi Ajaib kan lu harus punya proses untuk membuat orang tuh beneran ketakutan gitu dari ceritanya, jadi penting banget sih gitu sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.